Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu bapak yang hebat-hebat. Selamat berjumpa di Vicon berikutnya ya, di sesi ketiga di hari ini. Untuk Vicon saat ini kita akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang cara pembuatan soal online menggunakan Google Form yang nantinya akan digunakan oleh siswa melalui Android atau HP biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang masih semangat, pertama-tama kita masuk dulu ke Google, kita klik, dan setelah muncul papan browser, kita masuk ke Google Drive. Di sini ada Google Drive. Kita klik Google Drive-nya. Nah, setelah muncul Google Drive, kita buat dulu folder baru yang namanya ulangan harian. Seperti ini, kita ketik folder baru, kita bikin ulangan harian. Kebetulan di sini sudah ada ulangan harian. Nah, ini folder sudah ada, kita klik saja. Kita sudah berada di dalam folder soal ulangan harian. Di sini masih kosong. Setelah kita berada dalam folder ulangan harian, selanjutnya kita masuk ke Google Form-nya. Masuk ke Google Form. Setelah kita berada di Google Form, nanti kita bisa membuat soal. Nah, kita masuk Google Form dengan cara klik baru, kemudian ke lainnya. Setelah itu kita klik Google Form. Di sini ada pilihan, ada formulir kosong, ada dari template. Kita gunakan formulir kosong saja supaya ori ya, dan kita mulai dari nol aja. Nah, di sini sudah muncul layar template untuk pembuatan soal ulangan. Formulir tanpa judul, kita kasih judul dulu di sini. Ulangan harian 1, atau kita singkat saja UH1. Boleh di sini pakai underscore 2, maksudnya adalah semester 2. Deskripsinya uji kompetensi KD 3.6. Karena semester 2 UH1 adanya 3.6, mau ditambah dengan penjelasan atau uraian KD-nya boleh, tidak pun tidak apa-apa ya. Kemudian supaya nanti filenya memiliki nama sama dengan nama judul template ini, maka formulir tanpa judul ini kita beri nama sama dengan judulnya, itu UH1 underscore 2, itu dengan cara klik formulir ini satu kali saja ya, seperti ini. Maka namanya kita sudah punya filenya, yaitu UH1 underscore 2. Ini maksudnya ulangan harian 1 semester 2. Nah, ini bisa kita lihat di Drive ya, Google Drive, apakah betul sudah berubah namanya. Nah, ini sudah berubah namanya menjadi UH1 underscore 2. Oke, kita kembali ke template pembuatan soal. Bapak Ibu, selanjutnya untuk membuat soal ini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian identitas, nanti di halaman pertama. Kemudian bagian kedua adalah
naskah soal. Itu untuk bagian kedua. Sebenarnya kita masuk dulu ke bagian 1, yaitu pembuatan identitas. Untuk membuat identitas kita beri judul, ini masih ada pertanyaan. Kita buat judul dulu, judul baru. Ini kita buat judulnya adalah identitas. Oke, di sini deskripsinya, isikan identitas kalian dengan benar, dan masukkan token soal yang sudah ditentukan. Seperti ini Bapak Ibu. Isikan identitas kalian dengan benar dan masukkan token soal yang sudah ditentukan. Pada tab pertama kita buat di sini nama. Nama ini jawabannya adalah jawaban singkat saja. Jawaban singkat. Kemudian kita beri tanda wajib diisi. Kemudian selanjutnya tambah lagi isian baru, yaitu NIS atau nomor induk siswa. Di sini juga jawaban singkat. Hanya di sini kita menggunakan validasi respons, yaitu dengan menggunakan angka. Dan pilihannya adalah di sini banyak, ada lebih dari, ada lebih dari satu, sama dengan, dan sebagainya. Kita gunakan adalah angka saja. Selanjutnya di sini diberi penjelasan jika anak salah memasukkan tidak angka, maka ada pertanyaan NIS salah. Nah, gitu. Atau NIS yang Anda masukkan salah. Gitu. Kemudian kita beri tanda wajib diisi supaya ini juga tidak dilewat. Untuk yang ketiganya, di identitas ada biasanya itu kelas ya, kelas. Nah, kelas ini karena banyak kelasnya, jadi kita harus ketik semua, lalu anak nanti memilih kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing, dan nanti filenya juga akan menjadikan identitas dia itu kelas mana. Nah, ini caranya bisa dengan pilihan ganda, atau bisa juga dengan letak centang, atau bisa juga drop down. Kita pakai drop down saja. Sini diketik 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H. Nah, cukup seperti ya, sampai 9H. Karena kebetulan di SMP saya juga jumlah kelasnya 8, jadi 9H. Sini. Iya. Ini juga diberi tanda wajib diisi. Nanti siswa akan memilih kelasnya masing-masing dan tidak akan salah kelompok nanti dalam daftar nilai. Selanjutnya yang berikutnya adalah masih dalam identitas. Yang terakhir adalah token ya. Tokennya ini kita tentukan dengan jawaban singkat, dengan validasi responnya di sini teks ya, bukan angka tapi teks. Kemudian berisi teksnya kita beri UH 1 A ya. UH 1A maksudnya ini untuk sesi pertama. Nah, kita coba nanti dibagi dua saja. Siswa biasanya suka dibagi dua sesi masuknya. Jadi ada sesi 1, ada sesi 2. Sesi 1 yang pertama disebut A, sesi 2 nya nanti B. Jadi yang sesi 2 di luar dulu sebelum yang pertama selesai.
supaya pengarahkannya gampang gitu. Nah ini juga wajib diisi. Kalau nanti siswa salah mengetik token, maka akan ada pernyataan token Anda salah. Nah ini kalau salah memasukkan token, jadi nanti ada pernyataan yang tulisannya token Anda salah. Sudah dicentang dan diberi wajib diisi, dan ini tidak akan dilewatkan oleh orang. Nah sini sudah ada identitas nama, NIS, kelas, token. Cukup ya, cukup barangkali untuk ini. Selebihnya nanti silakan Bapak Ibu berkreasi, mau ditambah dengan NISN misalnya atau apa ya, itu bebas ya. Nah setelah kita punya halaman 1 bagian pertama sebagai halaman identitas, maka selanjutnya kita buat halaman kedua atau bagian kedua, yaitu untuk naskah soal. Nah untuk mendapatkan bagian kedua kita gunakan tombol sama dengan yang ini ya, yang sebelah kanan nih ada sama dengan, kita klik, muncul bagian 2, dan bagian 2 ini masih tanpa judul. Kita beri judul pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar atau paling tepat ya, paling tepat. Tanda seru. Ini masih judul, kemudian kita beri tambahan isian baru dengan mengklik tombol plus. Nah, maka kita ada isian baru di sini untuk soal. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti soal ini bisa ada tanda kunci jawabannya. Jadi sebelum kita masuk ke soal, kita setting dulu menjadi bentuk kuis, dan ini kan masih dalam bentuk formulir ya. Nah supaya jadi soal, kita ubah dulu ke dalam bentuk kuis. Caranya dengan mengklik setelan ini atau pengaturannya. Ini diklik. Nah di sini ada ketentuan umum atau setelan umum, bisa mengumpulkan email, bisa memberi batasan pengisian, bisa 1 kali atau lebih, bisa edit setelah pengiriman, dan lihat dengan ringkas dan respon teks. Nah ini kita lewat saja presentasinya. Di sini bisa tampilkan secara progres atau yang berurut, atau bisa acak aturan urutan pertanyaannya. Kita pilih acak saja. Kita pilih acak. Kemudian ini kuis, kita jadikan kuis. Kemudian di sini kita checklistnya kita hilangkan ya. Ini nilai respon apa, nilai poin dari responden ini akan muncul, bisa diklik nanti dengan setelan seperti ini. Ini sudah dibuat kuis yang umum, sudah presentasinya, sudah acak urutan pertanyaan. Kalau kita simpan ya. Oke, nah sekarang untuk yang pertama kita ketik soalnya di sini. Nah kita kalau sudah punya bank soal, enaknya kita copy saja dari bank soal ya. Kita coba buka bank soalnya. Ini ada bank soal UH1 semester 2, kita buka. UH1 semester 2 kita buka. Ini mudah muncul format dari MS Word. Ada soal pilihan ganda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 soal. Kita coba buat 5 saja ya, tidak usah semuanya, kita 5 saja dulu. Nanti yang lainnya sama cara pembuatannya. Untuk yang pertama tadi di sini untuk naskah atau apa stem atau butir soalnya, kita blok nomor 1 dulu, kita blok sampai sini. Kemudian kita copy, kemudian kita bawa lagi ke Google Form, lalu di sini kita paste atau tempel.
Kemudian cara pilihannya adalah pilihan ganda. Optionnya kita blok yang A seperti ini, copy A dan di copy ya, copy, kita kembali ke sini, lalu di sini di paste. Nah, ini masih ada A ya, masih ada A karena di yang di copy-nya itu masih ada option ya, masih ada option. Nah, kalau kita biarkan nanti A-nya di sini ada, nanti ketika dia diacak oleh sistem, maka A-nya akan pindah ke nomor 2, B-nya di atas, atau C-nya di atas. Ini kan jadi kurang bagus ya. Jadi baiknya opsinya dihilangkan. Nah, untuk yang kedua, kita hilangkan dulu opsinya biar tidak tercopy lagi seperti tadi. Nah, kita blok dulu semua, kita blok dulu. Dan kita hilangkan dengan mengetik tombol yang di atas ini, opsinya kita hilangkan. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita copy semua aja sekalian biar cepat. Nah, gini, copy tiga-tiganya, lalu kita kembali ke Google Form. Di sini kita langsung paste. Tiga-tiganya sudah ada. Nah, sama ya, kutub magnet ya, ferromagnetic, nilai magnetic. Jadi sudah ada semua. Nah, sekarang kita buat kuncinya. Nah, ini ada kunci. Kita buat kuncinya. Kuncinya kita karena kita rencananya mau bikin 5 soal dengan skornya 100, berarti untuk satu soal skornya kita 100 bagi 5 jadi 20 ya. Kita kasih di sini skornya 20. Kemudian kuncinya kita tentukan. Sini misalnya dia magnetik ya. Kemudian kita simpan atau selesai. Oke, ini untuk ya soal nomor 1 sudah ya, sudah jadi. Nah, di sini harus ada wajib diisi, kita nyalakan, kita on kan. Jadi, kalau soal ini tidak dijawab, tidak akan bisa dikirim. Kemudian soal yang berikutnya kita tambah lagi di sini dengan klik plus. Lalu kita kopikan lagi nomor 2-nya di sini. Di blok. Oke, sudah diblok, kita tempelkan di sini. Kemudian untuk optionnya seperti yang tadi sudah dicontohkan di nomor 1, kita blok dulu semua. Kemudian kita hilangkan ini optionnya dengan mengklik yang di atas ini. Kita klik, hilang. Kemudian kita copy dengan menekan Ctrl C. Kemudian kita kembali ke sini, lalu di sini ada Ctrl V atau tempelkan. Nah, ini sudah semuanya terpindahkan atau tercopy. Batang silinder jarum redam. Nah, selanjutnya kita buat kuncinya. Di bawah ada nih kunci. Kemudian kita beri skor tadi 20. Lalu kita tentukan jawabannya redam. Lalu kita klik selesai. Untuk nomor 2, nah, ini belum pakai tanda wajib diisi ya. Kita nyalakan wajib diisinya. Kemudian kita soal berikutnya itu nomor 3. Kita kembali ke Word. Kita blok lagi. Nah, ini kita blok. Kemudian kita copy lagi. Kita paste di sini. Kemudian untuk optionnya kita kembali lagi ke sini, kita blok lagi seperti ini. Kemudian kita hilangkan optionnya dengan menekan ini ya. Setelah itu kita copy, kita kembali lagi ke Google Form, kita paste atau tempel di sini. Sudah ada semua. Lalu kita buat kunci, kita tentukan skornya 20. Lalu di sini kita kuncinya ditentukan, misalnya platina, lalu selesai. Oke, 1 2 3 kita bikin lagi 1 2 soal lagi. Sempat soal yang keempat, kita kembali ke Word. Nah, di sini ada soal nomor 4 menggambar ya, pakai gambar. Pertama kita blok dulu soalnya ya, kemudian kita kopikan
Selanjutnya kita tempel di sini. Nah, untuk gambar nanti kita klik icon ini, namun tidak bisa langsung ngambil dari Word sini, nggak bisa ya. Harus ngambilnya dari jadi untuk tombol ini nanti ngambilnya dari Drive, bisa dari Drive komputer atau dari Google Drive. Bebas Papa mau nyimpan di mana. Nanti sementara saya simpan di Drive komputer saja dulu. Caranya ada dua untuk menyimpan gambar. Yang pertama, gambar ini diklik kanan seperti ini. Nah, nanti kita save as. Nah, save as sebagai gambar. Di sini ada save as picture. Nah, save as picture. Kemudian kita cari foldernya. Misalnya tadi di kumpulan soal ya, di sini ya, kumpulan soal. Nah, di sini kita beri namanya gambar nomor 4 ya, supaya tidak lupa ya. Gambar nomor 4. Di sini boleh PNG, boleh JPG ya. Kita boleh PNG, boleh JPG. Oh, PNG, JPG juga bisa. Kita save. Atau cara yang kedua yaitu dengan kita pergi ke start. Di bawah sini, di pojok kiri bawah ini ada start ya, ada menu start. Di sebelahnya ada type here to search. Nah, di situ kita klik. Di situ kita klik sniping ya. Kita klik sniping tool atau sniping tool dibacanya. Nah, sudah muncul sniping tool seperti ini. Nah, tuh kita geser ke sebelah sini. Kita klik new. Lalu kita lock gambar yang mau disimpannya gini. Nah, seperti ini. Sudah terbawa. Kemudian kita pilih file, kita pilih save. Nah, lalu kita tentukan foldernya. Samakan dengan yang tadi. Yang tadi itu di kumpulan ini ya, kumpulan soal ya. Nah, ini ya. Oke, di sini kita beri nama soal, gambar soal, gambar nomor 4. Gambar nomor 4 dengan extensionnya PNG. Kalau dengan JPG nanti bentrok dengan yang tadi ya. Kita bedakan, satu yang tadi JPG, yang ini PNG, supaya bisa masuk dua-duanya. Nah, kalau sudah, kita minimize saja, karena nanti kita akan coba untuk yang lain. Kita minimize, kita tinggal diklik saja, nanti sudah muncul lagi. Kita minimize ya. Sudah gitu, kita blok dulu optionnya. Kemudian kita hilangkan option ABCD nya dengan klik yang di atas ini. Kemudian kita copy seperti tadi. Selanjutnya kita simpan di sini, kita paste atau tempel seperti ini ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, gambarnya belum ada, jadi kita baru sekarang kita mengambil gambar dengan mengeklik icon ini ya, icon gambar yang lurus dengan soal. Kita klik, kita cari ya, sini nah ini ya, kita lihat dengan tampilan gambarnya. Nah, ini yang kita buat tadi, ini ada dua ya, kita buat ada dua tadi. Ada gambar soal, mau yang mana saja boleh, mau yang ini juga boleh. Oke, sekarang gambarnya sudah muncul seperti ini ya. Nah, jadi nanti soal ini akan bergambar.
dan optionnya kita belum kasih kunci. Kita sekarang tentukan kuncinya, kita beri skor dulu 20, lalu kita tentukan kuncinya ini misalkan, lalu selesai. Itu untuk soal nomor 4. Kemudian yang untuk nomor 5 kita klik lagi tambah di sini, kita kembali lagi ke Word. Kan soal ini bergambar juga, bahkan ini double gambarnya, ada yang di soal, ada yang di option ya. Ini gambar, kalau tadi hanya di soal saja, kalau sekarang gambarnya ada di soal juga ada di option. Jadi ini sebagai stimulus, ini sebagai stem, ini stemnya, ini stimulusnya, kemudian ini option. Nah, kita klik dulu stemnya, copy, kita pindahkan ke sini, tempelkan. Nah, untuk gambarnya kita kembali lagi ke Word sini, lalu kita munculkan lagi sniping toolnya, lalu kita klik new. Nah, klik new begini, lalu kita blok yang mau dipindahkannya dari sini misalkan, nah, dari sini di blok sini. Nah gitu ya. Oh ini ada terbawa ya, ada yang terbawa titik-titiknya dari huruf itu. Kita kembalikan lagi new, kita ambil dari bawah sekarang supaya tidak terbawa yang atasnya. Nah seperti ini. Lalu kita save as. Nah save as nya di kumpulan soal ya, di sini bersamaan dengan yang ini. Kita ketik di sini gambar nomor 5 gitu ya, gambar nomor 5, save. Nah kita sekalian saja bikin dulu untuk yang option A nya ya. Kita new, kita buat yang A ini, yang option A, kita blok begini, lalu kita pilih file, save as, lalu kita beri nama di sini nomor 5, nomor 5A aja. Lalu kita bikin new lagi, lalu kita blok yang B nya. Nah, yang B nya kita blok begini. Oke. Lalu kita save as lagi, kita berinya, kita samakan dengan yang tadi supaya berdampingan. Namanya diklik sini, cuma diganti jadi B ya ujungnya. Nah gitu. Oke, di save. Kemudian kita klik new lagi untuk yang C ya, C. Nah, untuk yang C kita klik lagi, kemudian kita save as. Di sini juga samakan namanya dengan yang ini, cuma diganti belakangnya jadi C ya. Oke, C nya samakan besar ya. Oke, save. Nah, kita satu lagi ya, new, dan yang D ya terakhir nih. Nah, gitu. Oke, yang D sudah dapat, lalu save as. Kita beri nama, belakangnya diganti dengan huruf D. Oke, save. Sekarang kita sudah punya, kita tutup sniping toolnya. Kita sudah punya gambar soal, sudah punya gambar option di drive, maka kita kembali ke Google Form. Sini ada gambar soal, lurus dengan soal, kita klik ya ikonnya. Kita ambil gambarnya dengan cari. Di sini ada nampak gambarnya. Nah ini gambar nomor 5. Kita klik, kita open. Maka soal aku sudah lengkap dengan gambar. Ini bisa diperbesar, bisa juga disimpan di tengah atau di kiri atau di kanan dengan mengklik tombol titik 3 ini ya. Kita klik. Nah ini bisa di rata kiri, rata tengah atau rata kanan, bisa diubah, bisa diperbesar maksudnya atau diperkecil, bisa dihapus juga ya, sebagainya. Kita sementara sebegini aja. Nah untuk option 1 atau A kita
karena di sini juga pilihannya gambar, maka kita ambil gambar dengan mengklik ikon tambahkan gambar. Sini ada, klik. Nah, kemudian kita klik cari. Kemudian di sini ada nomor 5A. Ini maksudnya option A. Kita pilih. Ini akan menjadi pilihan pada option A. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian untuk yang B-nya kita enter, lalu kita klik lagi ikon gambarnya. Kemudian kita cari lagi yang B, ada tulisan di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi yang C. Kita cari yang C, yang ini ya. C. Nah, sudah ada. Sekarang yang D ya. Nah, kita klik lagi ikon ini gambar, dan option D kita cari, kemudian kita klik gambar yang ini nomor 5D. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita sudah mempunyai 4 gambar di option, kemudian ada gambar di soal, sudah masuk semua. Sekarang kita buat kuncinya. Kita buat kuncinya dengan klik kunci jawaban, kemudian kita kasih skornya 20, lalu kita tentukan kuncinya, misalnya ini yang A. Oke, setelah itu klik selesai. Nah, dengan begitu maka naskah soal sudah kita buat dengan selesai. Dan jangan lupa ini mengklik wajib diisi supaya tidak ada soal yang dilewat. Tuh. Sudah 5 soal, semuanya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita sebelum di share ke anak-anak atau ke murid, kita perhatiin jauh dulu dengan mengklik tanda mata ini ya. Yang beri tanda mata ini kita perhatiin jauh dulu apakah berhasil atau tidak. Kalau sudah selesai nanti langsung kita kirim ya. Kirim ini untuk mendapatkan link. Nanti link inilah yang kita bagikan kepada anak-anak supaya nanti diketik di browser. Kita perhatiin jauh dulu ya. Kita perhatiin jauh. Nah, ini hasilnya. Jadi setelah ada kelas, di sini ada identitas, ada NIS, token. Nah, ini tidak berurut ya. Tapi nanti kalau misalkan siswa lain mengklik link soal ini juga tidak akan seperti ini, akan berubah lagi susunannya. Bisa mungkin nama dulu, atau mungkin NIS dulu, atau mungkin token dulu. Yang penting ini dalam satu halaman tidak apa-apa ini ya. Tidak apa-apa, kadang-kadang kelas dulu di atas ya, kadang-kadang nama dulu di atas, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai semua diisi, baru kita klik berikutnya. Nah, contoh ya, kita klik dulu contohnya NIS-nya dulu 17 18 07 002 misalnya. Sini tokennya tadi UH strip 1. Nah, kemudian di sini kita klik nama. Nah, di sini pada token ada pernyataan token Anda salah. Kenapa salah? Karena di sini ketikanya UH-nya kecil ya. Tadi yang di setting itu adalah UH-nya besar. Nah, jadi token ini sangat sensitif sekali. Token sensitif sekali. Ini untuk menjaga soal supaya tidak bocor. Nah, ini ketiknya huruf besar UH seperti ini, lalu kita klik nama. UH1 pakai A ya tadi ya, pakai A. Oh, iya, sesi 1 ya. Pakai A. Nah, seperti ini langsung hilang pernyataannya. Kita klik nama di sini. Nah, misalnya gini. Bebas mau huruf besar, mau huruf kecil nggak apa-apa. Dan kelasnya kita tentukan saya kelas A. Ya, kemudian setelah semua diisi, karena ini sudah ada bintang wajib diisi, maka klik berikutnya. Nanti anak-anak akan mengklik tombol berikutnya. Maka diantarkan siswa ke halaman 2, yaitu soal naskah soal sebanyak 5 soal.
Ini dipilih langsung, misalnya kita cek saja ya, kita cek saja. Misalkan ini jawabannya ini, misalnya ini, dan ini juga misalnya ini, kemudian ini, yang ini misalkan ini. Lalu kita kirim. Nah, sudah terkirim, berarti tanggapan sudah terekam atau tanggapan Anda telah direkam. Berarti siswa sudah berhasil menjawab soal dan mengirimkannya ke sistem. Nah, di sini siswa bisa langsung melihat hasilnya dengan mengklik tombol lihat skor. Dengan mengklik lihat skor, siswa bisa tahu berapa sih skornya. Oh, di sini tertuliskan 60. Ya, dari salah 2 berarti. Nah, di sini 60 ya. Ini salah 2. Dari soal 5 salah 2. 60. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah dikirim, berarti ini nanti masuk ke dalam responden. Ke dalam responden di sini sudah ada tuh, respon 1. Jadi ada 1 orang yang masuk. Dan di sini kita kalau klik respon, sini akan kita bisa lihat grafik ya, yang menjawab dengan nilai 60. Kemudian ke sini sampai ke yang nilainya 100, ini semua ada nanti grafiknya. Kemudian pertanyaan yang dijawabnya juga digrafikan, kemudian identitasnya dimunculkan, NIS-nya dan kelasnya. Di sini yang warnanya di kelas ini warnanya biru karena baru 1 orang. Jadi yang kelas A ya, ini warnanya biru, yang lainnya ada warna lain, misalkan merah, kuning, hijau, ungu ya, biru langit dan sebagainya. Nah, ini akan muncul dalam bentuk pie ya, grafik pie di sini, grafik pie sesuai dengan jumlah siswa. Nanti di sini akan berbentuk grafik pie kalau ada kelas-kelas lain yang mengerjakan soal. Nah, tokennya ini UH strip 1A. Nih, soal-soal yang dipilihnya sudah ada grafiknya. Jadi salahnya 2 nih, yang salah ini nih, 1, 2. Ini yang betul yang hijau ya, yang hijau betul. Nah, itu barangkali Bapak Ibu untuk soal online menggunakan Google Form. Nah, selanjutnya kita bisa melihat daftar yang masuk melalui spreadsheet di Google Excel ya. Di sini Excel, kita klik saja lambang Excelnya. Di sini kita buat file baru namanya UH1_2 response. Kita buat. Nah, nanti akan muncul daftar tabel siswa yang masuk ke sini, lengkap dengan jamnya, tanggalnya, skornya, nama siswanya, NIS-nya, kelas dan token, bahkan dengan jawabannya semua masuk ke sini ya. Ini nanti akan terekam di sini sampai sejumlah siswa, nanti akan dikelompokkan oleh kita berdasarkan kelas. Sini ya, kita tutup dulu ini, kita kembalikan lagi, kita tutup dulu. Nah, untuk responden ini kita bisa hilangkan dulu seperti ini, dihapus karena kita ingin kosong tanpa ada itu ya. Nah, selanjutnya ini diperbarui langsung oleh sistem. Kalau sudah begini, sudah selesai, berarti Bapak Ibu ya, membuat soal sudah berhasil, sudah bisa dibuat daftar nilainya, dan itu akan terisi secara otomatis. Sekarang yang terakhir adalah membuat link. Link ini nanti akan dibagikan kepada siswa dengan mengklik tombol kirim. Tombol kirim ini kita klik, kemudian di sini kita klik lagi lambang linknya. Nah, ini akan muncul linknya seperti ini. Link ini bisa di short ya, supaya tidak terlalu panjang mengetiknya, itu dengan short dengan ketik ini, atau dengan aplikasi lain. Misalnya kita coba dengan mengkopikan ini link yang panjang ini. Yang _1.
Nah, ini linknya sudah ada yang pendek. Jadi linknya yang pendek, kalau tadi panjang, sekarang pendek linknya dengan http gg.gg harian 1. Nah, nanti kita mudah menghafalnya. Kalau yang tadi panjang sekali, kalau sekarang sudah bisa menghafal, tidak usah di copy pun kita hafal ya, gg.gg harian _1 http. Ini bisa diabaikan. Kita sudah punya. Ini kita coba buka di tautan baru. Seperti ini, kita klik ini. Nah, muncul. Nah, jadi nanti kalau sudah bisa berhasil, maka link ini kita bagikan ke anak. Kita pun bisa menghafalnya karena linknya sudah diperpendek menjadi gg.gg harian _1. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan untuk kesempatan ini, dari mulai membuat folder, kemudian sampai pada membuat link yang nantinya akan dibagikan kepada siswa. Ini sudah selesai kita membuat soal online yang bisa dikerjakan di HP anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.